Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tema tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya, kekasih penghibur yang dekat dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dibebaskan dari segala cacat dalam kitabullah dan bersih dari keraguan hati hingga ia mampu melihat Jibril, utusan Allah yang maha mengetahui, yang maha gaib, wanita yang selalu berpuasa dan berpuasa hingga tubuhnya lemah karena puasa. Beliaulah adalah Sayyidah Aisyah, pemilik cinta pertama dalam Islam, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Sayyidah Aisyah memiliki kedudukan yang agung, seperti kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syahwan. Ada 7 hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun, kecuali yang diberikan oleh Allah kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai kesombongan terhadap para sahabatku. Nah, saudaraku yang seiman, dicintai Allah, 7 hal itu adalah: yang pertama, malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah dalam mimpi. Yang kedua, Rasulullah menikahiku saat aku baru berusia 7 tahun, lalu aku diberikan kepada beliau saat berusia 9 tahun. Beliau menikahiku sebagai seorang gadis dan tidak ada seorang manusia pun yang menyamaiku. Subhanallah. Yang ketiga, wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat aku dan beliau dalam selimut yang sama. Yang keempat, aku adalah orang yang paling beliau cintai. Masya Allah. Ada ayat yang turun berkaitan denganku ketika umat ini hampir hancur. Yang keenam, aku pernah melihat Jibril dan tidak satu pun istri Rasulullah selain aku yang pernah melihatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku tanpa ada seorang pun yang menemani selain malaikat dan aku. Wanita yang jujur, setia, tulus, pencemburu, dan terhormat, yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman, sahabat wanita yang agung dan musminah, yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang ingin melihat bidadari, maka hendaklah ia melihat Ummu Ruman. Wanita yang dibersihkan namanya dari atas 7 langit adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ialah Ummul Mukminin, istri junjungan seluruh umat manusia yang paling beliau cintai dan putri dari laki-laki yang beliau cintai. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, Sayyidah Aisyah adalah wanita yang telah membuktikan sejak 4
14 abad yang lalu, bahwa wanita bisa menjadi lebih unggul daripada laki-laki dan bisa menjadi politikus, bahkan prajurit perang. Apakah kita pengen seperti Sayyidah Aisyah? Ya, kepengen. Alhamdulillah, wanita ini telah berguru dan dididik dalam madrasah nubuwah, madrasah iman, dan madrasah perjuangan. Pada masa kanak-kanak, Sayyidah Aisyah dididik oleh guru kaum muslimin, dan manusia paling utama di antara mereka, yaitu sang ayah, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pemirsa yang dicintai Allah, selanjutnya pada masa remaja ia dibimbing oleh Nabi dan Maha Guru umat manusia, orang yang paling mulia dan paling utama, yaitu sang suami, ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Sayyidah Aisyah telah merangkum ilmu, keutamaan, dan pengajaran yang membuatnya mampu meninggalkan gema dalam sejarah yang gaungnya abadi sepanjang masa. Saudaraku yang dirahmati Allah, peninggalan Sayyidah Aisyah diajarkan di berbagai fakultas-fakultas agama, sementara amal-amalannya yang paripurna menjadi ruang lingkup kajian bagi setiap pengajar sejarah Arab dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah, ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasca meninggalnya mendiang Sayyidah Khadijah, ketika Sayyidah Aisyah masih anak-anak yang berusia 6 tahun. Pada saat yang sama, Rasulullah menikahi Sayyidah Saudah. Tetapi ia hanya memboyong Sayyidah Saudah dan tinggal bersamanya selama 3 tahun. Setelah itu, Nabi baru memboyong Sayyidah Aisyah ketika telah berusia 9 tahun. Rasulullah memboyong Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pemirsa yang dicintai Allah, Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis. Tubuhnya langsing, kedua matanya lebar, rambutnya ikal, dan wajahnya bersinar kemerah-merahan. Pemirsa, ada yang seperti itu? Kini Sayyidah Aisyah telah berpindah ke rumah barunya. Rumah itu hanyalah sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengelilingi masjid dan terbuat dari bata dan batang kurma. Masya Allah. Saudaraku yang dicintai Allah, di dalam rumah ini diletakkan satu alas tidur dari kulit kayu. Tidak ada yang membatasi antara alas tidur ini dan tanah selain tikar. Dan pada daun pintunya yang terbuat dari serabut. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejak Sayyidah Aisyah menginjakkan kaki di rumah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua merasakan keberadaannya. Jika ada seorang gadis yang mengetahui apa yang sedang dihadapi, ialah adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Ya, saya lanjutkan. Sayyidah Aisyah telah membangun kepribadian sejak hari pertama ketika ia memasuki rumah Rasulullah yang mengelilingi masjid itu. Di dalam kamar sederhana itu, di tengah kehidupan rumah tangga Nabi, Sayyidah Aisyah tumbuh menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Sayyidah Aisyah
menjadi istri yang terbaik, yang selalu menghibur suaminya. Ya, kita sebagai istri juga harus suka menghibur suami kita, memberikan kebahagiaan, ya, dan menghilangkan beban yang beliau alami di luar rumah. Akibatnya pergumulan dengan kehidupan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kepingin seperti Sayyidah Aisyah, maka kita harus bisa menghibur suami kita, harus bisa menyenangkan hati suami, ya, harus bisa membahagiakan suami. Gitu. Kalau kita pengen seperti Sayyidah Aisyah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Sayyidah Aisyah menjadi istri yang terbaik, memiliki tangan maupun hati yang mulia. Subhanallah. Sayyidah Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah SAW dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan, hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apa di rumah Rasulullah untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak. Ya, Masya Allah. Mereka berdua hanya hidup dengan makan kurma dan air. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur, suatu hari Sayyidah Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Muawiyah. Saat itu Sayyidah Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka. Sayyidah Aisyah menerima dirham-dirham itu lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir miskin. Karena itu budak Sayyidah Aisyah bertanya, "Tidakkah engkau bisa menggunakan 1 dirham saja untuk membeli daging guna berbuka nanti?" Apa jawaban Aisyah? "Andai engkau mengingatkanku tadi, pasti aku akan melakukannya." Sayyidah Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan. Subhanallah, perlu dicontoh itu, ya. Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi remeh baginya. Sayyidah Aisyah tidak menghiraukan kedatangan maupun kepergian dunia. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, demikianlah Sayyidah Aisyah menjadi wanita yang sangat mementingkan waktu untuk mendengar dari Rasulullah hingga ia berhasil menguasai ilmu, ya, yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Dalam hal ini Az-Zuhri mengatakan, andaikan ilmu Sayyidah Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, pastilah ilmu Sayyidah Aisyah lebih tinggi. Nah, sejumlah hadis, ya saya lanjutkan pemirsa, menyebutkan keistimewaan Sayyidah Aisyah hingga menjadi penghuni surga utama. Sayyidah Aisyah juga membuktikan kecerdasannya hingga bisa ikut mencari solusi untuk masalah muslim pada zaman tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut ini keistimewaan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Yang pertama, ya, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah berasal dari keluarga yang baik. Sayyidah Aisyah memang lahir sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim malaikat Jibril. Namun Sayyidah Aisyah mengikuti jejak ayahnya
Abu Bakar yang menjadi pendukung utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya lanjutkan lagi. Abu Bakar termasuk salah satu Muslim pertama dengan meyakini wahyu yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sayyidah Aisyah dan keluarganya bisa dilihat dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Uthman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Am bin Al-As sebagai pemimpin tentara, ya. Dan beliau berkata, saat kembali aku bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Dia menjawab, Aisyah. Lalu aku berkata, bagaimana dengan laki-laki? Dia menjawab, ayahnya Abu Bakar. Aku berkata lagi, siapa berikutnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia menjawab, Umar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung nama beberapa orang laki-laki dan aku menjadi diam. Aku takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasukkan aku di urutan yang terakhir. Ya. Kemudian keistimewaannya lagi dari Sayyidah Aisyah, yaitu istri Rasulullah cerdas dan bijak. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah selalu memperhatikan perkataan dan perbuatan suaminya selama hidup. Seluruh tindak tanduk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum dalam hadis menjadi jawaban atas persoalan kaum muslim. Informasi dari Sayyidah Aisyah menjadi rujukan saat para ahli kebingungan atas kebenaran hadis. Kecerdasan, kebijaksanaan, ya, dari Sayyidah Aisyah diriwayatkan dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Musa. Tidaklah kamu kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu keistimewaannya lagi, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah adalah wanita sempurna. Masya Allah. Dalam suatu hadis dijelaskan, Sayyidah Aisyah menjadi salah satu wanita yang dianggap paling sempurna. Wanita lain yang seperti Sayyidah Aisyah adalah Aisyah istri Fir'aun dan Maryam anak dari Ali Imran. Berikut hadis lengkapnya, ya, seperti dinarasikan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beberapa pria telah mencapai kesempurnaan, namun tidak ada wanita yang mencapai kedudukan tersebut kecuali Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan jadikan Aisyah dibanding perempuan lain adalah seperti tarit dan makanan lainnya. Ya, apa tarit itu? Tarit adalah makanan khas dari Arab yang berbahan daging domba yang dianggap sebagai hasil masakan paling enak dan spesial daripada olahan lainnya. Kemudian keistimewaan yang lain lagi dari Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah sempat difitnah dan dibela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, Sayyidah Aisyah pernah dituduh berselingkuh dengan pria yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Sayyidah Aisyah membela diri dengan mengatakan yang benar, namun tidak ada bukti yang mendukung
pernyataan tersebut hingga gosip terus beredar di masyarakat. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang membuktikan kebenaran Sayyidah Aisyah yang tidak seperti tuduhan lingkungan sekitar. Ayat ini adalah surat An-Nur ayat 11. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang sebesar ya dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang paling besar. Saya lanjutkan lagi ya. Saudaraku yang dicintai Allah, demikian sekelumit kisah Sayyidah Aisyah berikut dengan keistimewaannya sebagai inspirasi bagi kita semua ya, kaum Hawa, yang juga menjadi bukti bahwa wanita di mata agama Islam tidak lebih rendah dari laki-laki. Mereka adalah sama di hadapan Allah. Yang menjadi pembeda adalah seberapa besar kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi penggugah rasa untuk kita kaum wanita, untuk selalu menjadi umat Islam yang terbaik seperti Sayyidah Aisyah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku, terutama kaum wanita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.